Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayah Sofia yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi bersama dengan saya di channel YouTube Malam Center Ayah Sofia. Tema dialog kita pada kali ini adalah tentang hukum pengorbanan dalam perspektif tiga agama besar, yakni agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Oleh sebab itu, kami mengundang seorang pemerhati tiga agama Abraham, yakni Bunda Etika. Assalamualaikum Bunda Etika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, sehat, baik. Betah kan ditinggal di Malang? Betah? Suasana baru ya? Iya. Beda dari Jakarta. Jakarta. Oke Bunda, saya langsung aja akan bertanya mengenai topik kita pada kali ini. Jadi di dunia ini kan ada tiga agama besar, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Seharusnya kan ajaran agama tiga agama ini tidak jauh beda karena bersumber pada agamanya Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim gitu kan Bunda ya. Tapi nyatanya berbeda. Kalau di Yahudi dan Islam sendiri itu bahkan menolak atau tidak ada yang namanya dogma atau konsep Tuhan turun ke bumi kemudian melakukan pengorbanan darah untuk menebus dosanya manusia seperti itu Bunda. Nah, untuk tanggapan Bunda sendiri bagaimana? Oke, berarti ini berarti tentang tauhid dan trinitas ya. Karena pada dasarnya Islam dan Yahudi itu sama penganut tauhid, kemudian ajaran sini penganut trinitas ya. Jadi masing-masing saya coba memaparkan dari perspektif masing-masing. Artinya gini, kalau kita mau belajar sesuatu, memang kita harus kepakarnya. Jadi kita kalau mau belajar agama Judaism ya, kepakarnya yang memang punya Judaisme, ke Kristen juga tanya ke pendeta, kalau belajar Islam juga sumbernya Islam. Jadi supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Ya. Kemudian mengenai kenapa dalam agama Yahudi dan Islam tidak ada konsep Tuhan turun ke dunia untuk dosa manusia, sedangkan dalam agama Kristen adalah trinitas ya. Ini memang sering jadi wacana debat. Saya ini kan juga dalam debat, sekarang sudah jarang. Banyak sekali debater, terutama Islam dan Kristen, ini selalu mendebat antara trinitas dan tauhid ya. Jadi kalau dalam wacana tauhid kan memang agama yang bersumber pada di mana keselamatan manusia itu tergantung dari free will dia, maksudnya kebaikan yang dia buat ya, kesadaran yang dibuat ya. Jadi free will bagaimana dia melakukan, tetapi dengan pedoman kitab suci yang diberikan. Dalam agama Kristen mungkin agak berbeda karena di sini ada trinitas ya. Trinitas itu artinya dalam konsep trinitas ini memang Tuhan menjadi manusia ya. Melalui Yesus, dia mengorbankan darahnya untuk menghapus dosa manusia. Jadi kalau kita mau mengatakan debat ini yang benar yang tidak, ini tidak akan ketemu karena masing-masing punya konsep yang berbeda. Ya. Jadi dalam konsep trinitas itu berdasarkan debat yang sekarang saya lakukan. Jadi kalau teman-teman mengatakan begini, teman-teman Kristen, kita ini manusia kan sudah berdosa, ya. Umat itu berdosa, pada dasarnya berdosa. Dia butuh ampunan, jadi butuh Tuhan untuk mengampuni, untuk mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa. Ya. Ibaratnya begini kalau orang mengatakan, ini meja kotor, ya. Harus dilap. Lapnya harus lap yang bersih gitu, ya kan? Bukan lap yang kotor. Lap yang bersih itu adalah Yesus itu karena dia tidak punya dosa. Nah dialah yang diutus dia sendiri ya, punya Tuhan, bagian dari Tuhan ya, artinya satu hakikat pribadi yang turun ke dunia dan menghapus dosa manusia. Ini perbedaan antara tauhid dan trinitas. Jadi kalau dikatakan trinitas tauhid juga tidak bisa, karena dalam konsep tauhid itu tidak ada konsep Tuhan turun ke dunia, karena dalam konsep tauhid itu Tuhan itu sudah di singgasananya, sudah maha agung, maha tinggi. Dia hanya menurunkan utusan
Jadi kalau seorang presiden itu dia utusannya yang disuruh ke bumi, ya kan, ajudannya. Kalau dalam konsep Trinitas kan presidennya turun sendiri menjadi pribadi yang lain kan gitu. Nah, kalau kita mau mengatakan saling berdebat mana yang benar, itu tidak akan ketemu karena kita tidak bisa memaksakan, we cannot impose ya. The Trinity to Tauhid and Tauhid to Trinity. Jadi tidak bisa juga kita mengimpose kalian harus yang benar kan Tauhid gitu ya, misalnya orang Tauhid mengatakan begitu. Terus yang Trinity, Trinitas juga Tauhid kok, karena dia Tuhan itu Esa kan gitu, Maha Tunggal, tiga yang tunggal. Nah, kita lihat dulu pernyataan ini dengan konsep ajarannya. Jadi kalau Tauhid ini kan memang tidak ada konsep penebusan darah, Tuhan turun ke bumi ya. Kemudian dalam konsep Trinitas itu ada, jadi salah satu konsep Trinitas itu adalah memang adanya penebusan darah yang dilakukan. Jadi Tuhan sendiri turun ke bumi untuk berkarya sebagai kasihnya mengaruniakan kasihnya kepada manusia dengan menebus dosa-dosanya dengan mengorbankan dirinya. Sementara dalam konsep Tauhid tidak ada, karena Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi Tuhan itu Maha Pengampun dalam konsep sekaligus Maha Kuasa. Jadi kalau dia mau mengampuni, dia tidak usah repot-repot harus turun ke bumi, dan karena dia Maha mengampuni, punya kuasa untuk mengampuni. Ya kalau saya misalnya sama Mbak Ririn ya, Mbak Ririn, saya punya salah, mohon diampuni kesalahan saya ya. Mbak Ririn bisa kok memaafkan saya kan? Ya Bu, saya ampuni. Artinya dalam konsep Tauhid nggak perlu, ya Bu saya ampuni sebagai rasa kasihnya saya korbankan anak saya yang tunggal. Itu tidak ada konsep itu dalam agama Tauhid, ya kan? Nah, dalam konsep agama Trinitas berbeda. Karena itu kalau mereka bertanya satu gini, kalau saya dalam debat, mana Tuhannya Islam kok nggak muncul? Nah, Tuhan kami kan munculnya di dunia, gitu loh, dengan pribadi yang lain. Ya tidak akan bisa kalau ditanyakan seperti itu, karena memang dalam konsep Tauhid itu Tuhan itu maha berbeda, maha agung, tidak bisa dibedakan dengan makhluknya kan, yang mubinasi ya kalau nggak salah, dia berbeda dengan segala makhluk. Jadi seperti apa? Ya tidak bisa diketahui karena berbeda dengan apapun yang ada di dunia ini gitu kan. Sama dengan sementara dalam konsep Trinitas tidak begitu. Tuhan itu turun untuk menebus tanpa penebusan dosa dari Tuhan ini, dari Yesus ini, orang tidak akan selamat. Ya, jadi selamat itu adalah pada Yesus, bahwa dia rela mengorbankan dirinya dengan darahnya untuk menebus dosa manusia. Kira-kira seperti itu. Itu konsep Trinitas. Karena itu kalau dipaksakan sama tidak akan sama. Yang satu Tauhid Maha Tunggal, yang satu tiga yang tunggal, kan sudah berbeda kan? Maha Tunggal dengan tiga yang tunggal jelas tidak sama, ya kan? Belum lagi dalam konsep ajarannya, dasar keimanannya itu juga sudah berbeda. Jadi kalau dipaksa-paksa Tauhid Trinitas adalah Tauhid atau sebaliknya, ya nggak masuk gitu. We cannot impose ya Tauhid to Trinity and Trinity to Tauhid. Ya kan? Jadi inilah yang membedakan bahwa Tauhid dengan Trinitas itu berbeda. Jadi dalam konsep Tauhid ini gini, manusia punya kuasa, manusia punya kemampuan untuk selamat dengan amal ibadahnya, ya kan? Selama dia berbuat baik kan dia digaransi untuk masuk surga, ya kan? Artinya dengan minta rahmat Allah, tentunya Allah memberikan rahmat tentu kepada siapa yang memang mereka yang memang baik minallah dan minanas, baik kepada Tuhan dan kepada manusia kan. Kita kan memang minallah dan minanas. Kalau dalam konsep Trinitas, manusia soal tidak berdaya, ya, harus Tuhan yang turun ke bumi gitu untuk menyelamatkan dosa manusia. Jadi Tuhan ini punya peran penting untuk turun, untuk memberikan kasihnya dengan mengorban darahnya. Karena dalam konsep Tauhid tidak, rahmat Allah itu besar, tapi tidak seperti itu, tidak dengan, karena memang konsep Tauhid kan memang Tuhan tidak akan menjadi apapun, kan dia Maha Tunggal, jadi tidak menjadi pribadi apapun kan gitu ya. Nah itu perbedaan antara Tauhid dan Trinitas. Jadi beberapa debater yang saya lihat mengatakan Trinitas juga Tauhid, ada beberapa yang mengatakan begitu, ataupun kalau yang Tauhid Trinitas itu jarang. Tapi yang jelas begini, Tauhid itu berbeda dengan Trinitas, Trinitas berbeda dengan Tauhid. Dari mana?
Dari konsep ajarannya kan sudah jelas, konsep keimanan, dasar keimanannya kan sudah kita ketahui dari situ ya. Kira-kira begitu Mbak. Sementara Yahudaisme dan Islam tidak. Iya. Ya. Dari mana saya tahu? Saya kan sudah lama belajar, berkumpul dengan teman Judaisme juga kan, jadi saya ngerti mereka seperti apa. Kalau misalnya gini Bunda, untuk ayatnya atau dalilnya sendiri dalam kitab Injil mengenai penebusan dosa itu ada atau tidak sih Bunda? Kalau dalam kepercayaan Kristen ini yang saya tahu, karena saya sering debat, itu dasarnya dari Ibrani 92. Ibrani 9 ayat 22 ya. Coba saya lihat. Ibrani 9 ayat 22 itu tak cek dulu ya. Dia di Ibrani 9 ayat 22. Iya ini ada nih. Jadi ayatnya bunyi begini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya, hampir segala sesuatu. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini Ibrani 9:22. Ya. Jadi dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, ya kan? Ya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, Ibrani 9:22. Nah, mereka biasanya mengatakan bahwa ini merupakan profesi ya, penggenapan dari kitab Imamat 17:11 ya, yang berbunyi karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu padamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, itu biasanya diambil sebagai penggenapannya. Bahwa Ibrani 9:22 ini merupakan penggenapan dari profesi Imamat 17:11. Jadi sebenarnya dalam Taurat itu ada penghapusan dosa gitu. Penebusan dengan darah. Dosa. Iya, oh iya. Begini. Korbanot atau penebusan dosa dengan darah dalam Taurat itu berbeda dengan dalam Kristen. Artinya berbeda dengan konsepnya Kristen. Nah, kita akan melihat dari perspektif masing-masing ya. Artinya gini, kita fair ya. Ya. Bagaimana sih perspektif Kristen memandang dan bagaimana perspektif Judaisme memandang. Ya. Tentu mereka sebagai penganut Judaisme seperti kita juga Islam, yakin kita yang benar. Sama orang Judaisme juga yakin mereka yang benar, sama orang Kristen juga yakin mereka yang benar kan gitu. Itu yang perlu kita pahami dulu ya. Jadi masing-masing pasti mengatakan benar. Nah, kita akan membuka nih, kita akan melihat nih apa sih yang disampaikan Judaisme tentang korbanot ya, korban atau mereka menyebut avodas hadam, penebusan darah ya, atau korban bakaran juga bisa kadang disebut seperti itu, dengan konsep Kristen bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Betul tidak apa yang disampaikan Ibrani 9:22 dengan Taurat yang percaya Yahudi kan gitu ya. Nah, kita akan menyampaikan ini secara fair, sesuai dengan dalil yang ada, sesuai dengan yang saya pelajari dari Rabbi Tovim ya. Jadi begini, sebetulnya korban dalam Yahudi itu ada 4 macam. Jadi ini ada 5 macam ya. Korban dalam perspektif Yahudi itu ada 5 macam. Tapi yang 4 darah, yang 1 mincha ya, korban berupa ini berupa tumbuh-tumbuhan ya, kalau panen gitu kan. Nah, korban dalam konsep Yahudi atau korbanot ini sebetulnya ada dibagi 2. 1 korban rasa syukur ya, keselamatan atau rasa syukur, yang 2 lagi korban untuk menghapus dosa ya. Jadi korban dalam Judaism itu pertama adalah olah, yang disebut olah itu artinya dia mengucap syukur karena selama ini sudah berdamai dengan Tuhan, dia sudah bisa mengikuti apa yang Tuhan harapkan sehingga hidup dia selamat, jadi bersyukur ya. Olah ini biasanya ritualnya beda. Jadi olah ini adalah kan korban syukur ya. Jadi biasanya ritual antara satu nama jenis korban itu berbeda
ritualnya dengan yang lain. Nah, saya nggak terlalu hafal ritualnya, tapi olah itu ada di Imamat 6 1-6. Nanti bisa dicek teman-teman yang nonton mungkin ya. Dia ada di Imamat 1. Jadi artinya saya bicara berdasarkan dalil. Ya. Ada di Imamat 6 1-6. Kemudian kedua korban hatat. Hatat ini korban penebus dosa ya, penebus dosa. Korban penebus dosa hatat ini adalah misalnya kita pernah melakukan dosa-dosa ini di masa lalu, dosa-dosa kecil gitu ya. Dia mohon ampun ya, mohon ampun dengan mengadakan penebusan. Ya. Terus yang ketiga asam ini kita pernah berbuat nggak sengaja kesalahan yang tidak sengaja. Nah, itu juga perlu mengorbankan, diminta mengorbankan ya. Kemudian yang terakhir itu selamim ya, kalau nggak salah selamim namanya. Selamim itu sama hampir jadi korban syukur juga, pengucapan syukur juga. Selamim itu biasanya kalau mereka baik suci, mereka mengucapkan syukur ya dengan mengadakan korban ya, atau selamim itu ada di Imamat 7 11-34 ya. Kalau yang asam ada di Imamat 7 1-7. Dan di hatat ada di Imamat 6 17-23. Ya. Itu kira-kira. Nah, terus yang perlu perbedaan di sini adalah begini. Tadi yang ditanyakan apa, Mbak? Apa dalam ini ada ya? Apakah dalam itu ada ya? Dalam Ibrani ada ya? Dalam Taurat. Dalam Taurat ada. Oke. Ajaran tentang penebusan darah. Ya, itu kira-kira seperti itu. Kira-kira apa perbedaan korban seperti itu? Tadi kan kita bicara tentang Ibrani 9:22 ya, yang menurut beberapa teman Kristiani ini merupakan penggenapan dari Imamat 17:11 ya. Yang tadi disebutkan dalam Imamat 17:11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantara nyawa. Dan digenapi dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini Ibrani 9:22. Jadi kalau toh dikatakan ini penggenapan dalam perspektif Kristen, itu memang hak teman-teman yang Kristiani ya. Dalam perspektif Yudaisme tidak. Karena dalam perspektif Yudaisme itu Imamat 17:11 itu bagian dari Imamat 10-14 itu konteksnya adalah larangan makan darah. Darah itu haram atau tidak kosher ya. Darah itu haram artinya begini. Salah satu ciri agama Tauhid ya, itu ada makanan yang memang haram. Sama babi, darah, terus bangkai ya kan? Dan yang tidak sembelih atas nama Allah. Sama. Jadi itu memang cuma dalam Yudaisme lebih banyak lagi ya. Yang jelas darah juga haram ya dalam Islam. Jadi konteks Imamat 10-14 itu tidak bicara tentang penebusan darah. Ya, darah untuk menebus dosa bukan, tapi larangan makan darah. Ini saya bacakan nih. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi nggak boleh makan darah. Ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Artinya kan memang ada tadi korban selamim ya, dan korban itu kan tadi ya, di mezbah tadi memang kan darah di situ untuk sebagai rasa syukur perantaraan telah damai dengan Tuhan kan gitu. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Ya. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk, setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Ya, artinya
orang Yahudi juga tidak mau kalau dianggap Imamat 17:11 ini adalah digenapi di Ibrani 9:22 gitu. Karena memang konteksnya tidak bicara masalah darah untuk menebus dosa, tapi larangan makan darah. Ya. Dan ini adalah salah satu juga ciri agama tauhid. Memang darah ada makanan yang diharamkan, darah babi ya. Jadi sama. Jadi kalau kita lihat antara Islam dan Yahudi kan mirip. Iya. Kalau dalam perspektif Yudaisme dengan Kristen mungkin mengatakan Islam mencontek Yahudi, itu hak mereka untuk bicara. Iya. Kalau dalam perspektif kami kan kita Islam menyempurnakan kan begitu ya. Jadi itulah perbedaan perspektif. Tapi yang jelas Imamat 17:11 itu tidak bicara tentang darah untuk menebus dosa, tapi larangan makan darah yang itu memang ada dalam ciri agama tauhid tadi ya. Ciri agama tauhid kan tadi tidak ada Tuhan menjadi manusia, ya kan? Tidak ada juga tidak boleh makan darah. Kalau jadi Tuhan itu tidak perlu direpresentasikan dengan apapun. Ya, misalnya dalam Hindu kan ada direpresentasikan dengan Brahma, Wisnu, Siwa, ya kan? Iya. Ada representasinya di situ. Dalam Kristen ada representasinya. Yesus datang. Karena dalam agama tauhid nggak ada. Kita masuk ke sinagog mana ada representasi Tuhan. Kita masuk ke masjid nggak ada. Tuhannya kayak apa kan? Yang ada simbol-simbol ciptaannya, bulan dan bintang ini ciptaan yang dianggap agung itu simbol-simbol aja ditaruh di situ. Ya, jadi itu konteks imamat. Nah, jadi sudah jelas ya. Jadi memang itulah yang berbeda. Jadi konteks yang larang makan darah ini bukan untuk penebusan darah. Nah, itulah mulanya terjadi perbedaan-perbedaan ini. Ya, sehingga pada akhirnya terjadi perbedaan betul kan, di mana dalam konsep tauhid tidak ada konsep penebusan dosa dari manusia ya, Tuhan yang manusia untuk menebus dosa, sedangkan dalam konsep Trinitas itu ada. Inilah mulainya terjadi perbedaan persepsi dalam memahami konteksnya tanah, juga teman-teman yang Kristiani memahami konteksnya Perjanjian Lama, Iya. ya kan? Nah, tapi yang penting begini, memahami ayat, memahami suatu kitab suci tidak dengan mengambil satu ayat, tapi pahaminya dalam satu konteks. Jadi kalau kita memahami satu ayat tadi, 17:11 dimulai dengan Ibrani 9:22, sepertinya nyambung ada darah-darah kan gitu. Tapi kita harus melihat dalam satu konteks gitu. Konteksnya apa sih, semua harus dibaca. Itu yang penting ya. Kalau kita hanya mencoba satu ayat, ya tidak bisa mewakili isi semua kan gitu. Ya, jadi mungkin bedanya begini. Orang teman-teman Yudaisme ini membaca Torah mereka dalam teks bahasa aslinya, bahasa Ibrani, dan dalam konteks yang benar-benar mereka pahami. Kan mereka merujuk ke Talmud, merujuk ke Targum ya misalnya, ke Halakah ya, ke Midrash. Jadi referensi mereka kan ke situ. Sedangkan teman-teman kita yang Kristen kan memang membaca bukan kitab suci tapi terjemahan kitab suci. Ya, itu hak mereka juga. Tapi referensi mereka kan ke Perjanjian Baru. Iya. Sehingga dalam memahami ini terjadilah perbedaan. Nah, perbedaan inilah yang sampai sekarang terus berlangsung gitu ya. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa kamu harus seperti ini harus seperti itu. Biarlah perbedaan itu berjalan, karena itu memang sudah kehendak Tuhan ya. Tuhan artinya gini, sudah seizin Tuhan itu tinggal manusianya ada free will apa tidak untuk melihat, untuk memahami, ya kan, untuk mencari mana sih yang sebetulnya itu perintah Tuhan, gitu ya. Saya kira seperti itu. Tadi kan Bunda kan udah jelasin macam-macam cara untuk mengorbankan ini ya Bunda, dosa. Nah kalau misalnya itu dosa besar, itu bagaimana Bunda? Sebagaimana yang kita tahu itu ada Nabi Daud, itu beliau melakukan pengorbanan untuk menebus dosa. Sebelumnya gini dulu, saya beritahu dulu, belum selesai mungkin saya tadi, Okay. bahwa satu, tadi kan bedanya bahwa korban ini ada dua kategori kan, Iya. Selamatan, syukur, dan penebusan dosa. Iya. Jadi dalam
dalam konsep Judaism, korbanot itu tidak hanya untuk menebus dosa, gitu. Tidak hanya untuk dosa. Dan kalau dia untuk menebus dosa, ya, kalau dia untuk menebus dosa, itu hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Iya. Dosa kecil. Jadi gini, dalam konsep Judaism ini sebetulnya gini, dosa itu dibagi dari 3, ya. Dosa yang kecil ya, dari hate, masih dosa yang tidak sengaja dilakukan, ya. Kemudian avon itu artinya dosa karena kita nggak bisa mengontrol diri kita untuk melakukan hal yang salah, khilaf, ya. Kalau dalam Kristen disebut terjemahannya ilahi, kalau enggak korban salah, jadi korban penebusan dosa, korban salah. Dan satunya lagi itu dosa besar, ya, durhaka, membangkang pada Tuhan. Itu ada disahkan di dalam 2 Raja-Raja berapa ya, coba saya cek ayatnya. Oh ya, itu ada di Mazmur 106, 1 Raja-Raja 8 ayat 47. Jadi ada 3 macam dosa, hate tadi, avon, dan yang terbesar itu tadi durhaka, ya. Dalam Alkitab LAI disebutkan dengan perbuatan salah. Yang kalau yang hate itu dengan dia sebenarnya kekeliruan, ya, diterjemahkan dengan dosa. Kalau yang avon dengan hate, ya. Yang paling besar adalah pesha, dosa besar itu pesha namanya. Itu durhaka, itu dosa besar. Jadi orang Yahudi membagi itu, kalau itu dosa tidak sengaja, dosa kecil yang tidak sengaja, itu dia harus mengorbankan darah, mengorbankan domba. Nah ini ayatnya ini saya bacakan nih, ada ayatnya sebentar. Ayatnya ada di jadi tadi penebusan dosa dalam konteks Yudaisme itu dosa yang tidak disengaja. Misalnya di Imamat 4:13-14, ya, saya bacakan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan, harus dibasuh. Ya. Juga di Imamat 5:14-15, ya. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya, ya, maksudnya seekor domba jantan yang tidak bercela, dan dari kambing domba dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus menjadi korban penebus salah. Jadi avon yang salah, ya, penerjemahannya. Masih banyak lagi, ya, Bilangan 24:31 juga begitu. Dan apabila hal itu dibuat di luar pengetahuan umat ini tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran. Nah, ini maksudnya begini, dalam konsep Yudaisme memang ada korban darah untuk menebus dosa ada, tetapi untuk dosa yang tidak sengaja, ya kan, bukan untuk semua dosa, bukan berdarah-darah semuanya harus berdarah-darah gitu kan. Jadi tidak harus semua dosa harus semua dosa itu harus dibayar dengan darah. Nah, hanya dosa yang tidak sengaja, ya kan? Nah, terus kemudian ada lagi hal yang mungkin penting, ya, yang saya tahu, bahwa orang kan tidak selalu punya ini, orang kan tidak selalu punya uang, ya. Iya. Tidak selalu punya uang untuk beli apa, Mbak? Beli apa, Mbak? Kambing. Oh iya. Ya kan. Nah, orang tidak selalu punya uang untuk beli kambing. Nah, tadi saya tidak selalu uang, maka
dia kalau tidak bisa membeli kambing, maka dia boleh menggantinya, ya. Dia boleh menggantinya dengan itu ada di Imamat berapa ya? Imamat. Nah, dia ada di Imamat. Kalau nggak salah Imamat 5 ya, tadi saya cek. Jadi kalau dia memang tidak mampu membeli kambing, dia boleh menggantinya dengan burung tekukur 2 ekor. Nah, kalau dia tetap tidak bisa nggak punya uang beli tekukur, ya, dia bisa menggantinya dengan 1,5 tepung eva. 1,5 tepung eva itu kira-kira sama dengan 3 kg, kira-kira sekitar itu. Jadi maksudnya gini, tidak harus 3 kilo berapa tepung terigu. Jadi ini kan tadi dosanya nggak sengaja ya, tidak sengaja ya. Di antara dosa tidak sengaja itu disebutkan dalam Imamat 5 kalau nggak salah, ya Imamat 5. Misalnya tidak mau memberi keterangan waktu mendengar orang lain mengutuk, ya. Kena najis misalnya nggak sengaja, menginjak kotoran hewan, ya kan. Itu kan dosa tidak sengaja itu. Jadi menginjak kotoran hewan itu juga dianggap dosa tidak sengaja. Itu ada di Imamat 5. Kalau saya baca ayatnya terlalu panjang, ya karena najis berasal dari manusia, misal kencing dan sebagainya. Terus mengucapkan sumpah secara teledor, maksudnya sembarangan, itu masuk dosa-dosa tidak sengaja. Dan itu memang menebusnya dengan mengorbankan darah, lembu, ya kan, atau domba. Tetapi kalau dia tidak bisa, bisa diganti dengan burung tekukur, ya. Dan kalau misalnya dia pun tidak mampu beli burung tekukur, dia bisa menggantinya dengan 1,5 tepung eva. Ya, kalau tidak salah itu juga di Imamat 5. Saya nggak hafal persis, tapi itu Imamat 5 banyak bicara tentang itu. Nanti coba saya cek. Nanti bisa ditulis di bawah video lah ayatnya itu. Kira-kira pengorbanan dengan darah itu sampai sekarang masih dilakukan atau enggak, Bunda? Kalau pengorbanan darah ini kan syaratnya kan harus dilakukan di bait suci. Jadi maksudnya pengorbanan itu nggak sembarangan orang untuk mengorbankan begitu saja dia mengorbankan seenaknya kan, disembelih seenaknya kan, tidak gitu ya. Tetapi pengorbanan itu harus ada syaratnya, ada caranya gitu kan. Caranya itu begini, disebutkan dalam Imamat yang tadi saya sebutkan. Kalau olah harus seperti apa? Misalnya kalau olah itu harus dibakar semua sampai habis dagingnya misalnya. Kalau khatat ada lagi sebagian dan sebagainya. Jadi ritualnya tuh amat sangat jelimet gitu. Maksudnya misalnya darah dibersihkan di mesbah dan sebagainya. Harus dengan yang menyembelih harus imam dari suku Lewi, ya. Jadi ada syarat-syarat yang bersifat teologis ya, keagamaan yang memang harus dijalani. Jadi tidak bisa sembarangan menyembelih, harus bait suci gitu. Nah, kalau memang tidak ada bait suci, ya, kalau memang sekarang kan bait suci kan sudah dihancurkan di tahun 70. Jadi memang tidak ada pengorbanan kan, karena memang syaratnya harus bait suci. Sama kita mau renang harus di kolam renang, nggak ada kolam renangnya bagaimana? Misalnya, ya. Jadi kan kita nggak bisa renang juga. Itu ya. Terus intinya begini, kalau korban dalam perspektif Judaisme itu tadi untuk dosa yang tidak disengaja, unintentional sins, ya, untuk dosa yang tidak sengaja tadi berdasarkan tingkatan dosa tadi ya. Kemudian dia juga tidak harus dengan domba. Artinya kalau umat itu tidak mampu membeli domba, bisa diganti dengan 2 ekor tekukur.
Kemudian kalau nggak mampu diganti dengan 1,5 eva tepung. Ya, itu saya nggak tahu persis, lupa ayatnya ya di Imamat, saya lupa berapa persisnya, tapi nanti bisa dicantumkan waktu apa di video tayangan biar bisa di cross check teman-teman yang yang nonton. Jadi itu apa prinsip bedanya. Jadi tidak semua harus ditebus dengan darah, gitu ya. Jadi maksudnya begini, dalam kata Judaisme ini gini, pisah adalah salah satu makanan. Kalau dalam konsep itu kan satu-satu makanan adalah satu-satunya makanan adalah pisah gitu, maksudnya. Jadi korban darah diperintahkan dalam hukum Taurat itu untuk dosa yang tidak disengaja, dan itu tidak harus dengan domba, bisa diganti dengan untuk ukuran ada 1,5 eva tepung. Eva itu ukuran orang-orang Yahudi. Jadi artinya begini, korban penebusan dosa ini yang bisa diganti tidak harus dengan berdarah-darah, itu salah satu cara untuk menebus dosa dan dosa yang tidak sengaja. Artinya gini, kalau dosa yang lain menebuskan banyak banget, harus sholat, harus apa dan sebagainya kan, harus berdoa, harus macam-macam ya, bertobat. Jadi kalau dalam konsep Judaisme gini, pisah adalah salah satu makanan. Kalau dalam konsep Kristen kan begini, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, betul kan? Jadi kalau dalam konsep Kristen begini, satu-satunya makanan adalah pisah. Bisa, ya kan? Atau gudeg adalah salah satu. Satu-satu makanan adalah gudeg. Nah itu perbedaan yang mencolok itu di situ ya. Kalau saya memang belajar lama ini Judaism ya dengan Rabbi Tovia, jadi saya mempelajari betul apa konsep korbanot dalam Judaisme, dan saya juga mempelajari dalam perspektif Kristen. Jadi dalam perspektif itu satu-satunya tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, jadi ada perbedaan kan di sini, perbedaan yaitu tadi gudeg adalah salah satu makanan, satu-satunya makanan adalah gudeg. Nah itu kira-kira begitu ya, hal pengampunan dosa kan, karena memang mutlak harus Yesus turun ya kan, harus menebus darahnya kan. Nah itu kan, tanpa itu kan tidak ada pengampunan, tidak ada pengampunan dosa tanpa pengorbanan darah Yesus. Nah jadi sudah berbeda. Jadi kalau dikatakan Paulus sesuai dengan hampir semua dalam Taurat, itu orang Yahudi juga tidak mau. Maksudnya orang Yahudi itu bukan begitu. Jadi kami juga tidak bisa mengikuti apa yang kamu katakan. Yang kami ikuti kan Taurat kami gitu kan. Jadi mereka kan tetap sampai kiamat kan tetap mengikuti hukum Taurat. Dalam Yahudi ya kan, dalam versi Islam kan kita Al-Quran, mereka kan Alkitab, itu kira-kira.